Ada sebuah kurva yang sebagian besar orang tidak pernah melihatnya. Kurva ini tidak muncul di peta kehidupan, tidak diajarkan di sekolah, tidak ditandai di kalender, atau diwariskan melalui nasihat keluarga. Namun, suatu hari ia muncul dan mengubah segalanya. Kurva ini biasanya muncul sekitar usia 60 tahun. Dari luar, mungkin terlihat tidak banyak yang berubah. Tubuh bergerak sedikit lebih lambat. Hari-hari menjadi lebih sederhana. Emosi lebih tenang. Tetapi di dalam, sebuah poros yang tenang mulai bergeser. Jiwa mengubah arah. Ini bukan patah mendadak atau transformasi yang terlihat. Rasanya lebih seperti sesuatu di dalam diri, diam-diam berhenti peduli pada tujuan yang sama. Keinginan untuk menyenangkan orang lain memudar. Kebutuhan untuk membuktikan diri mencair. Bahkan ambisi yang sudah lama dipegang mulai kehilangan urgensinya. Jiwa mulai bergerak mundur, tetapi bukan seperti sedang mundur. Ini lebih merupakan kembali yang simbolis, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang tertinggal di antara puing-puing ketergesaan, dalam keheningan pengorbanan yang tak terucapkan, di ruang-ruang kosong yang tidak pernah kita berani hadapi. Carl Jung mengatakan bahwa paruh pertama kehidupan dikhususkan untuk membangun ego, sementara paruh kedua adalah tentang kembali kepada jiwa. Kembali itu tidak mudah. Rasanya sakit karena pada usia 60, jiwa tidak lagi menoleransi topeng. Ia menolak kepura-puraan. Ia menyingkirkan segala sesuatu yang dipaksakan. Ia menuntut kebenaran. Dan kebenaran terkadang berarti mengakui bahwa sebagian besar dari yang telah dijalani hanyalah cara untuk bertahan hidup. Pada usia 60, orang sering merasakan jarak yang aneh. Seolah-olah kehidupan yang dulunya tampak berarti kini menyerupai pertunjukan yang dipentaskan. Meskipun stabilitas tampak dari luar, banyak yang merasakan sejenis kelelahan yang mendalam. Bukan fisik, tetapi eksistensial. Ini bukan depresi. Ini adalah kejelasan. Ini adalah bisikan jiwa. Saatnya mengubah arah untuk berhenti mencari keluar apa yang hanya dapat ditemukan di dalam. Dalam fase ini, banyak yang mulai meninjau kembali kisah mereka. Pernikahan, anak-anak, pekerjaan, pilihan, luka lama. Segalanya kembali tetapi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk diintegrasikan. Pada usia 60, jiwa merindukan keutuhan. Ia tidak lagi mendambakan gelar baru, mobil baru, atau tubuh baru. Ia mendambakan keheningan, kedamaian, keyakinan bahwa terlepas dari segalanya, keindahan masih ada. Makna masih ada. Sesuatu yang esensial masih menunggu untuk ditemukan. Ini adalah waktu pembersihan simbolis, waktu untuk membuka laci-laci batin, untuk membuang ketakutan yang diwariskan, untuk memaafkan mereka yang tidak pernah tahu cara mencintai dengan benar, untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu kuat. Untuk melihat ke cermin, dan akhirnya melihat diri sendiri tanpa topeng, tanpa riasan, tanpa kebohongan. Mereka yang melangkah melalui gerbang ini dengan keberanian menemukan sesuatu yang langka. Mereka menemukan bahwa jiwa tidak menua. Ia hanya kembali ke bentuknya yang paling murni. Dan apa yang dulunya tampak seperti sebuah akhir ternyata adalah awal dari cara hidup yang baru. Lebih dalam, lebih ringan, lebih benar. Itulah rahasia yang tidak dibicarakan siapapun. Kurva yang tidak ditunjukkan oleh siapapun. Tetapi bagi mereka yang mendengarkan jiwa mereka sendiri, itu menjadi jalan yang menuntun pulang. Beberapa menyebut waktu ini kedewasaan. Yang lain menyebutnya penuaan. Tetapi ada sesuatu di luar kata-kata. Pada usia 60, tubuh mungkin melambat, tetapi di dalam jiwa, sesuatu diam-diam berakselerasi seolah-olah segala sesuatu yang ditunda kini menuntut ruangnya. Seolah-olah urusan hidup yang belum selesai berbisik pelan, sekaranglah waktunya. Yang aneh adalah pergeseran ini tidak terjadi di luar. Itu terjadi di yang tak terlihat. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Anda bangun dan merasa bahwa pakaian tertentu tidak lagi masuk akal. Bahwa beberapa percakapan telah menjadi membosankan. Bahwa hal-hal yang dulunya Anda banggakan, kini terasa seperti beban. Jiwa mulai mengajukan pertanyaan.
Apa yang masih menggerakkan saya? Bagian mana dari diri saya yang tetap tidak tersentuh oleh harapan orang lain? Apa yang akan saya lakukan jika saya tidak lagi harus menyenangkan siapapun? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul secara kebetulan. Mereka tumbuh seperti benih siklus baru. Karena pada usia 60, waktu tidak lagi diukur dengan kuantitas, tetapi dengan kualitas. Urgensi tidak lagi datang dari luar, itu datang dari jiwa. Carl Jung percaya bahwa setelah fase adaptasi dan penaklukan, jiwa mencari reintegrasi. Dan itu hanya terjadi ketika ada ruang untuk menghadapi apa yang telah dilupakan. Bayangan, the shadow, sebagaimana ia menyebutnya, mulai meminta kehadiran. Dan bayangan bukanlah sesuatu yang buruk, itu hanyalah apa yang tertinggal dari kisah Anda. Bagian yang tidak bisa Anda jalani, hal-hal yang harus Anda singkirkan agar sesuai. Anak yang terluka, mimpi yang diarsipkan, intuisi yang dibungkam. Pada usia 60, semua itu mulai muncul kembali, bukan sebagai beban tetapi sebagai kemungkinan. Tidak jarang pada tahap ini muncul dorongan tiba-tiba untuk mengubah arah, untuk kembali belajar, untuk mengakhiri hubungan beracun, untuk memulai lagi tepat di tempat yang dulunya terasa sudah terlambat. Mengapa? Karena jiwa tidak mengikuti detak jam, ia mengikuti panggilan batin. Ketika jiwa menyadari bahwa terlepas dari semua pertempuran, masih ada jiwa. Masih ada kehidupan, ia mencoba lagi. Ia ingin menjalani apa yang tersisa tanpa berpura-pura. Itulah mengapa begitu banyak wanita mulai bermekaran di tahap kehidupan ini. Mereka berhenti meminta maaf. Mereka berhenti melunakkan kekuatan mereka. Mereka berhenti meminta izin untuk sekadar eksis. Keindahan yang muncul pada usia 60 tidak ada hubungannya dengan penampilan luar. Ini tentang kebebasan, kebenaran, dan keutuhan. Ini adalah jenis keindahan yang meresahkan mereka yang masih hidup di permukaan karena terlalu otentik, terlalu tenang, terlalu nyata. Dan mereka yang membawanya tidak merasa perlu membuktikan apapun lagi. Mungkin Anda merasa jauh di dalam diri bahwa titik balik ini telah tiba. Bahwa Anda tidak lagi mengenali diri Anda dalam peran lama Anda. Bahwa ada kerinduan untuk mendalami. Untuk peduli pada apa yang benar-benar penting. Untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Untuk mengatakan iya dengan hati Anda. Impuls itu tidak egois, itu adalah sebuah kebangkitan. Awal dari babak baru. Salah satu di mana Anda tidak lagi hidup untuk orang lain, tetapi dari dalam diri Anda sendiri. Dan mereka yang merangkul titik balik ini dengan keberanian menemukan sesuatu yang langka. Kedamaian untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa rasa takut karena jiwa akhirnya diizinkan untuk bernapas dalam ritmenya sendiri lagi. Ada sesuatu yang jarang diucapkan orang, tetapi banyak yang merasakannya ketika mencapai tahap kehidupan ini. Kesadaran bahwa mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka hidup untuk orang lain. Untuk anak-anak, pasangan, keluarga, pekerjaan, kewajiban sosial, semua itu memakan begitu banyak ruang sehingga sekarang ada kekosongan yang aneh, ruang yang tidak terisi. Dan di ruang itulah jiwa mulai bergerak. Ia tidak lagi ingin berguna. Ia ingin menjadi nyata. Di dunia yang memuja produktivitas, ini mungkin tampak aneh. Tetapi jiwa tidak ada di sini untuk menjadi produktif. Ia ada di sini untuk menjadi utuh. Dan pada usia 60, ia sepertinya berbisik, aku telah mengikuti setiap perintah, sekarang giliranku. Pembalikan nilai-nilai ini bisa menakutkan. Menakutkan karena tidak ada yang mempersiapkan Anda untuk itu. Masyarakat melukiskan penuaan sebagai fase penurunan. Tetapi Jung melihat yang sebaliknya. Baginya, tahap kehidupan ini adalah yang terkaya, yang paling simbolis, penuh dengan potensi sejati. Karena sekarang ego melepaskan, kebanggaan memudar, dan waktu mulai mengungkapkan apa yang tersembunyi selama ini. Seringkali terjadi bahwa selama fase kehidupan ini, kenangan lama kembali dengan kekuatan besar. Momen masa kanak-kanak, orang-orang penting, tempat-tempat yang dipenuhi kerinduan. Tetapi ini bukan hanya nostalgia,
Ini adalah tanda bahwa jiwa sedang menata ulang arsipnya. Ia ingin memahami apa yang masih sakit, apa yang tetap tidak terjawab, apa yang masih hidup. Dan untuk itu, ia memanggil keheningan. Dan jiwa tidak berteriak pada saat ini. Ia mendesah, ia menghembuskan napas. Ia berbisik di antara baris-baris kehidupan sehari-hari. Dalam mimpi yang berulang, dalam emosi yang tak terduga, dalam kerinduan yang tak terlukiskan, Anda mulai menyadari bahwa beberapa orang tidak lagi masuk akal, bahwa pendapat tertentu tidak lagi menggerakkan Anda, bahwa luka tertentu tidak lagi mendefinisikan Anda. Seolah-olah jiwa sedang menuntut otonominya, seolah-olah ia berkata, "Sekarang aku yang memimpin." Tetapi agar itu terjadi, Anda harus mendengarkan. Dengarkan kesedihan yang muncul tanpa alasan, tubuh yang meminta lebih banyak istirahat. Pada kebosanan yang muncul di tempat yang dulunya ada kegembiraan, karena semua itu memberi sinyal sesuatu, sebuah transformasi tenang sedang terjadi. Dan perubahan ini tidak dangkal. Itu struktural. Itu meruntuhkan citra lama, melarutkan peran, dan menghadapkan Anda dengan sesuatu yang mungkin Anda hindari sepanjang hidup Anda, kebenaran Anda sendiri. Pada titik balik ini, banyak orang akhirnya menemukan spiritualitas, bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai pengalaman yang dijalani, sebagai keadaan kehadiran, sebagai kesadaran batin yang mendalam. Jung pernah berkata bahwa tidak seorang pun menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok cahaya, tetapi dengan menjadi sadar akan kegelapan mereka sendiri. Dan pada usia 60, kata-kata itu membawa bobot baru. Karena sekarang kegelapan bukanlah musuh. Itu adalah ambang batas. Itu adalah rahim tempat sesuatu yang baru mulai tumbuh. Apa yang dulunya tampak seperti kesepian mulai menampakkan diri sebagai pertemuan, pertemuan dengan yang esensial, pertemuan dengan apa yang selalu ada di sana, diam-diam menunggu untuk dirangkul. Sungguh menarik bagaimana pada usia 60, bahkan kata-kata mengubah maknanya. Waktu, misalnya, tidak lagi berarti ketergesaan. Itu mulai berarti kehadiran. Anda berhenti mengukur hari-hari Anda dengan tugas yang diselesaikan dan mulai merasakannya melalui kedalaman momen Anda. Kebenaran dalam setiap gerakan, kedamaian yang hidup di ruang di antara. Cinta juga berubah pada usia 60. Ia berhenti menjadi harapan, berhenti menjadi fantasi, dan menjadi pilihan yang sadar. Anda tidak lagi mencintai untuk melengkapi sesuatu. Anda mencintai untuk menemani. Cinta tidak lagi membutuhkan pameran. Itu menjadi keheningan bersama, pandangan yang mengerti, kehadiran yang menghormati ruang. Ketakutan, sebaliknya, kehilangan cengkeramannya. Anda telah melihat terlalu banyak untuk ditakuti oleh hal-hal kecil. Anda telah jatuh dan bangkit berkali-kali sehingga ketakutan menjadi hanya pengingat betapa kuatnya Anda. Pada usia 60, ada sejenis kebijaksanaan yang tidak dapat dijelaskan. Kejelasan yang tidak datang dari buku, tetapi dari bekas luka, pengetahuan yang hidup di tubuh, berbicara melalui mata, dan mengekspresikan dirinya dengan mudah. Dan itulah mengapa kebijaksanaan ini meresahkan. Itu mengganggu mereka yang masih berakting di teater ego yang mengacaukan nilai dengan penampilan, yang menyamakan masa muda dengan kekuatan tanpa menyadari bahwa jiwa yang matang menjadi lahan subur untuk kreasi. Karena di tahap kehidupan ini, hal-hal yang paling indah mulai muncul. Kisah-kisah terdalam, nasihat yang paling jujur, jeda yang menyembuhkan. Tetapi hanya apa yang memiliki keberanian untuk mati yang dapat hidup kembali. Pada usia 60, banyak hal harus mati. Kebutuhan akan persetujuan, ilusi kontrol, kebiasaan mencoba menyelamatkan semua orang, tekanan untuk menjadi sempurna. Dan ketika semua itu mati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai bernapas secara berbeda. Seolah-olah setelah puluhan tahun penyempitan, jiwa membuka jendela. Dan dari sisi batin ini, semuanya terasa lebih hidup, lebih sensitif, lebih benar. Itulah mengapa banyak orang di fase ini merasakan dorongan mendalam untuk menulis, melukis, berjalan sendirian, belajar lagi, bermeditasi, bepergian, bukan untuk melihat tempat,
tetapi untuk mengalami diri mereka sendiri di tempat-tempat baru. Jiwa merindukan ekspresi. Ia ingin keluar dari kurungan. Ia ingin dilihat bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan setiap langkah di jalan ini adalah bentuk penyembuhan. Penyembuhan yang tidak datang dari obat-obatan, tetapi dari berdamai dengan waktu seseorang sendiri. Anda tidak lagi ingin berlari kembali ke masa lalu atau terburu-buru ke masa depan. Anda hanya ingin berada di sini sepenuhnya saat ini. Dan itulah bentuk kebijaksanaan yang paling indah, berada di masa kini dengan segala yang Anda miliki, tanpa menyembunyikan apapun, tanpa meminta maaf atas berapa lama waktu yang dibutuhkan, tanpa meminta izin untuk memulai lagi. Ada musim batin yang hanya mekar setelah usia 60. Itu tidak menyerupai musim semi masa muda, penuh ketergesaan dan janji. Ini adalah musim semi yang lebih tenang, lebih matang, tumbuh dari akar yang telah bertahan dalam banyak badai. Dan ketika mekar, ia mekar dengan kebenaran. Musim ini mengikuti ritme yang berbeda. Itu tidak menuntut banyak dari tubuh, tetapi menuntut banyak dari jiwa. Itu mengundang Anda untuk mengunjungi kembali perjanjian tenang dalam hidup Anda. Kata-kata yang dibungkam, kompromi yang menyakitkan, janji masa kanak-kanak yang dibuat di cermin. Ini adalah waktu rekonsiliasi dengan kisah Anda sendiri. Tetapi tidak seperti sebelumnya, tidak ada rasa bersalah sekarang. Ada kasih sayang. Anda tidak lagi memarahi diri sendiri atas apa yang Anda lakukan salah. Anda menerimanya, memahaminya, dan merangkul diri Anda yang dulu dengan kelembutan seseorang yang tahu mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan apa yang mereka miliki. Pemahaman ini tidak pasif. Itu membebaskan karena hanya mereka yang benar-benar memaafkan diri sendiri yang dapat melanjutkan dengan ringan. Dan keringanan menjadi mendesak pada usia 60. Bukan keringanan dangkal yang berpura-pura tidak ada yang sakit, tetapi keringanan sadar yang mengakui rasa sakit ada di sana, tetapi tidak lagi berkuasa. Bahwa kerinduan masih ada, tetapi tidak lagi membebani. Bahwa ketidakhadiran masih ada, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Jung menyebut proses ini individuasi akhir, seolah-olah jiwa setelah bertahun-tahun menyesuaikan diri dengan dunia akhirnya berkata, sekarang aku ingin menemukan diriku. Dan penemuan itu adalah yang paling indah dari semuanya karena sunyi, mendalam, benar. Itu tidak membutuhkan penonton. Tidak ada persetujuan, tidak ada penjelasan. Itu hanyalah sebuah kembali. Pada usia 60, kembali ini menampakkan dirinya dalam gerakan kecil. Berjalan tanpa tujuan, buku yang membuat air mata, lagu lama yang membangkitkan kenangan yang terlupakan, matahari terbenam yang tiba-tiba terasa baru, hubungan kembali dengan seseorang yang telah lama hidup di dalam diri Anda. Jiwa menjadi tersentuh oleh hal-hal sederhana, bukan karena menjadi terlalu sensitif, tetapi karena akhirnya tidak dijaga, tidak lagi berbaju besi, tidak lagi takut untuk merasa. Sensitivitas ini bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang disempurnakan. Itu adalah hasil dari segala sesuatu yang telah dijalani, diatasi, dan dirasakan secara mendalam. Dan pada saat yang sama, itu adalah pintu menuju jenis kebijaksanaan yang langka itu. Jenis yang tidak berusaha mengajar, tetapi menginspirasi. Pada usia 60, Anda tidak lagi perlu meyakinkan siapapun. Anda hanya hidup dalam kebenaran, dengan martabat, dengan kehadiran. Dan kehadiran itu menyentuh orang lain, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, teman-teman Anda, bahkan orang asing. Karena ketika jiwa menjadi utuh, ia menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Ada sejenis keindahan yang hanya muncul ketika ketergesaan telah hilang. Itu terlihat di garis-garis wajah, dalam jeda, di antara kata-kata, di mata yang telah melihat banyak hal dan masih bisa tergerak. Itu adalah keindahan tanpa riasan, tanpa filter, tanpa usaha. Dan karena alasan itu adalah jenis yang paling langka. Keindahan ini tidak berteriak.
Itu memancar. Itu tidak menuntut perhatian. Itu tetap ada. Dan mereka yang memilikinya seringkali bahkan tidak menyadarinya karena mereka telah menghabiskan seumur hidup mencoba menyesuaikan diri dengan standar yang tidak pernah mengenali cahaya mereka. Tetapi pada usia 60, jenis keindahan ini mulai muncul. Itu muncul ketika Anda berhenti melawan waktu. Ketika Anda berhenti mengejar validasi di cermin orang lain, ketika Anda menyadari bahwa kisah Anda dengan semua rasa sakit dan semua pilihannya layak dirayakan. Jenis keindahan ini muncul pada wanita yang berjalan sendirian dan tidak merasa kesepian. Pada pria yang menangis dalam keheningan dan tidak melihat kelemahan di dalamnya, dalam suara yang bisa tetap tenang tanpa mengkhianati dirinya sendiri. Dalam keputusan yang tidak membutuhkan penjelasan dalam cinta yang tidak menuntut apa-apa. Pada titik ini, jiwa mulai berbicara bahasanya sendiri, dan bahasa itu adalah kehadiran. Anda mulai merasakan apa artinya benar-benar berada di sini. Anda mulai merasakan perbedaan antara mendengar dan mendengarkan dengan hati, antara berbicara dan mengatakan sesuatu yang benar-benar penting. Hubungan juga berubah. Anda secara alami menjauh dari apa yang menguras Anda dan mendekat pada apa yang memelihara Anda. Dan ketika tidak ada orang lain di sekitar, Anda menemukan bahwa Anda telah belajar menemani diri sendiri. Itu adalah kebebasan. Ketika kesendirian tidak lagi berarti ketidakhadiran, tetapi kehadiran diri. Ketika keheningan tidak lagi tidak nyaman, tetapi menjadi tempat perlindungan. Ketika waktu tidak lagi dihitung, tetapi menjadi ruang. Ruang untuk bernapas, untuk mengingat, untuk merasa, untuk eksis lebih ringan. Pada usia 60, Anda menyadari Anda tidak lagi perlu menjelaskan diri Anda. Anda hanya ada. Dan mereka yang melihat Anda akan tinggal. Mereka yang tidak akan pergi. Tetapi itu tidak lagi menyakitkan karena Anda memahami jiwa hanya dapat dikenali oleh jiwa lain yang terbangun. Dan dalam pengakuan yang tenang, tanpa kata-kata itu, terletak koneksi yang paling benar. Koneksi yang tidak mengikat, menuntut, atau mengontrol. Koneksi yang hanya memungkinkan, seperti pertemuan antara cermin, seperti tarian dalam keheningan, seperti kepastian bahwa terlepas dari segalanya, kehidupan yang utuh masih mungkin. Ketika jiwa mengubah arah, segala sesuatu yang tersembunyi mulai muncul. Kadang-kadang sebagai angin sepoi-sepoi yang lembut, kadang-kadang sebagai getaran batin. Tetapi itu selalu datang dengan undangan. Jadilah dirimu apa adanya pada akhirnya dan tanpa rasa takut. Dan itu membutuhkan pelepasan. Melepaskan versi lama diri Anda, kisah-kisah yang diceritakan orang lain tentang Anda, kebutuhan untuk berguna, produktif, dikagumi, sempurna. Pada usia 60, yang penting bukanlah apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana perasaan Anda saat Anda melakukannya. Itu adalah niat di balik tindakan. Itu adalah jiwa di balik kata. Anda mulai memahami bahwa banyak pelajaran terbesar Anda datang dari rasa sakit. Bukan dari rasa sakit itu sendiri, tetapi dari bagaimana Anda melewatinya. Dari keputusan yang Anda buat saat masih terluka. Dari saat-saat Anda tetap diam ketika segala sesuatu di dalam diri Anda berteriak. Dari batas-batas yang Anda tarik setelah menyerah begitu lama. Repertoar tak terlihat ini adalah yang membawa Anda sekarang. Itu tidak muncul dalam ijazah atau pujian publik, tetapi dalam cara Anda bangun setiap pagi, dalam cara Anda melihat orang yang Anda cintai, dalam cara Anda memaafkan dengan tenang dan tanpa drama. Saat jiwa matang, ia belajar mempercayai bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Ia mengenali tanda-tanda yang pernah ia lewatkan. Ia merasakan tubuh dengan perhatian yang lebih besar. Ia menghormati siklus batin. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus tetap diam, bahkan dengan bibir yang gemetar. Itu bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah apa yang tersisa ketika lapisan luar tidak lagi menahan. Itu adalah apa yang mekar ketika cangkang jatuh. Itu adalah apa yang hidup ketika Anda memilih tanpa rasa takut untuk menjadi diri sendiri. Jung berkata,
Paruh kedua, kehidupan bukan tentang penaklukan tetapi tentang integrasi. Itu adalah fase ketika segala sesuatu yang pernah terpisah mulai menyatu. Feminim yang terlupakan, maskulin yang ditekan, anak yang terluka, orang tua yang bijaksana. Semua bagian bertemu, saling menatap mata dan mengenali diri mereka sendiri. Dan dari pertemuan ini, lahir kekuatan baru. Bukan kekuatan yang mendominasi, tetapi yang menopang, yang memegang, yang tetap ada, kekuatan yang tidak membutuhkan sorotan karena bersinar dari dalam. Inilah kekuatan yang membawa jiwa melewati tahun-tahun tanpa memudar. Itu meminta sedikit, hanya kebenaran, hanya keheningan, hanya keberanian untuk tidak pernah meninggalkan diri sendiri lagi. Tiba saatnya ketika segala sesuatu jatuh pada tempatnya. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena sesuatu di dalam diri Anda akhirnya menemukan kedamaian. Pada usia 60, jiwa tidak lagi menginginkan kecepatan. Ia merindukan kedalaman. Ia tidak lagi membutuhkan jawaban akhir. Ia mencari kehadiran. Ia tidak lagi ingin menaklukkan dunia. Ia ingin damai di tubuhnya sendiri. Pada titik ini, banyak yang menyadari bahwa hidup tidak pernah tentang memiliki. Itu tentang menjadi. Menjadi siapa Anda, bahkan jika tidak ada yang mengerti. Tetap setia pada kebenaran Anda, bahkan jika itu tidak diterima dengan baik. Menjadi utuh, bahkan jika Anda telah hancur 1000 kali. Pada usia 60, kerugian telah meninggalkan bekasnya. Ilusi telah diuji. Jalan telah menunjukkan baik jalan pintas maupun tebingnya. Dan masih ada sesuatu di dalam diri Anda yang terus berjalan, yang bernapas, yang bermimpi, yang ingin hidup, bukan karena tugas, tetapi karena sukacita. Keinginan untuk terus berjalan dengan ringan ini adalah bukti bahwa jiwa masih hidup. Carl Jung melihat fase ini sebagai yang paling suci karena ini adalah saat ego tunduk di hadapan jiwa. Ketika dunia luar memudar dalam kepentingan dan dunia batin menjadi kuil. Ketika Anda belajar berjalan tanpa membawa beban dunia di pundak Anda. Ketika Anda akhirnya mengerti bahwa Anda diizinkan untuk beristirahat di dalam diri Anda sendiri. Dan istirahat ini bukanlah kepasifan. Itu adalah rekonsiliasi dengan kisah Anda sendiri, dengan tubuh Anda, dengan waktu, dengan cahaya, dan dengan bayangan. Dalam keheningan itu, makna hidup yang sebenarnya mulai terungkap. Bukan yang diberitahukan kepada Anda, tetapi yang Anda temukan sendiri melalui semuanya. Jika Anda telah membaca sejauh ini, mungkin Anda merasakan panggilan itu di dalam. Mungkin Anda mengenali bagian dari diri Anda dalam kata-kata ini, bagian yang telah lama tertidur. Dan jika sesuatu dalam hal ini menyentuh Anda, tulis satu kalimat di komentar yang mengungkapkan babak baru ini di dalam diri Anda. Seperti keputusan yang tenang, sumpah batin, pesan dari jiwa Anda. Dan jika Anda merasa video ini mungkin menyentuh orang lain yang sedang melalui kurva ini, bagikan dengan mereka. Dan jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini bersama kami, tempat di mana jiwa diizinkan untuk bernapas, berlangganan saluran dan nyalakan notifikasi, karena di sini setiap keheningan diberi suara dan setiap cerita ruang untuk mekar.